sebentar aja tuh. Kamu Kayaknya udah ini. Tes. bisa nggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin sekalian dimuliakan Allah dan khususnya sahibul bait dan semua yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memudahkan segala urusan dan mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan pelajaran singkat terkait masalah jenazah akan memberikan banyak manfaat untuk kita sekalian. Dan tentunya kenapa kita harus mempelajarinya? Karena setiap kita akan meninggal. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan dia meninggal. Cepat atau lambat, kalau seseorang berusia 40 tahun, 50 tahun, berarti dia sudah melakukan perjalanan selama itu. Rubbama saya belum qariban. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai di tujuan. Dan walaupun kita diam atau kita tidur, hakikatnya kita sedang terus berjalan ya menuju kematian. Oleh karena itu, seorang yang safar di dunia sebetulnya dia melakukan 2 kali safar. Safar dia untuk menuju kematian karena dunia terus berjalan. Yang kedua, safar dia di dunia. Makanya sebagian salaf mengatakan bahwa makbarah atau kuburan itu mengingatkan orang yang hidup. Mereka selalu mengatakan, ya ahlad dunya tamatta'u fiha idhabu yaminan wa shimala walakin udhkurni yawman satadkhuluni. Kata kuburan, katanya, wahai penduduk dunia, silakan kalian bersenang-senang di atasnya, kalian pergi ya ke kanan dan ke kiri, walakin uzkurni yauman, tapi ingatlah satu saat kalian pasti akan memasukiku. Artinya kalian akan datang dan akan dikubur. Artinya seseorang akan meninggal. Dan Allah katakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, satu saat kelak bumi akan menghabarkan atas seluruh apa yang dipendam di dalamnya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, izinkan di kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan dengan sangat amat singkat beberapa ringkasan. Mungkin ada sekitar berapa halaman ini? Mungkin ada 100 halaman. Cuma mau saya bacakan dalam 20 menit insyaallah. Judul-judulnya ya. Ini kitab yang digunakan adalah sama dengan yang sudah dituliskan di pedoman pengurusan jenazah. Ini ringkasannya, bukan ringkasan, judul-judulnya saja. Adapun salah satu kitab rujukannya apa yang saya bawa ini adalah Rawdatul An-Nadiyah Syarah Durrul Bahiyah, jilid yang pertama ya, ditulis oleh Imam Syaukani tapi diberikan tahqiq dan juga takhrij oleh Muhammad Siddiq Hasan Khan. Iya, ada 2 orang di sini. Jadi taklifnya adalah Muhammad Siddiq Hasan Khan, kemudian diberikan takhrij oleh Muhammad Subhi Hasan Khallal dan seterusnya. Dari mulai halaman 397 di kitab asli. Baik, tadi di awal kenapa kita harus belajar? Yang pertama karena kita akan meninggal. Yang kedua, di antara yang menyedihkan hari ini, banyak anak-anak ketika orang tuanya meninggal tidak tahu apa yang dilakukan. Padahal seorang anak khususnya, dia yang paling berhak untuk memandikan jenazah orang tuanya ketika orang tuanya wafat.
Nah, karena ketidakmengertian inilah akhirnya apa? Hilang beberapa kesempatan yang itu adalah pahala yang semestinya didapat. Yang kedua, banyak kesalahan yang terjadi ya karena tidak faham. Bahkan yang ketiga, kadang-kadang sebagian orang malah menjauh padahal itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Ada beberapa qiraat ataupun seperti orang yang bersedekah emas segede gunung Uhud, satu qiraatnya. Cuma sayang karena ketidakfahaman akhirnya dibiarkan lewat. Lebih parah lagi, sebagian ya artinya anak-anak yang ditinggal orang tuanya wafat, mereka sibuk ngurusin warisan sebelum jenazah orang tuanya dikebumikan. Nah, yayasan ini atau kita ini berusaha sebetulnya hanya membantu, mungkin di sana kita bisa beramal saleh. Karena poin ketiga adalah akad kita adalah bukan akad tijarah, tapi akadnya tabarru'. Akad ada dua macam ya. Kalau tijarah yang dicari adalah laba. Tapi pergerakan yang ada di yayasan ini dia bukan tijarah, tapi tabarru'. Tabarru' itu kita berharap cuma pahala. Maka dari itu ada seorang yang bertanya, apakah kalau saya wakaf untuk kuburan, apakah ada jaminan saya akan dikubur di situ? Saya cuma ditanya begitu. Saya cuma bilang kepada yang bertanya, kami berharap Bapak Ibu yang wakaf untuk kuburan, katakanlah, mungkin kalau bisa jangan dikubur dulu, karena siapa yang meninggal duluan itu yang dikubur. Jadi artinya bukan berarti kemudian seseorang hilang pahalanya, tidak. Jadi dia insya Allah akan tetap berlangsung dan semoga itu bagian dari amal jariah seseorang. Taib, untuk muqaddimah tidak perlu kita baca, dikasih judul di sini Kitabul Janaiz. Janaiz ya jamak dari janazah, bisa juga disebut dengan kasrah, yakni jinazah. Kalau dengan kasrah maknanya adalah maudhi' al-mayyit, sarir atau juga ya tempat tidur atau keranda tempat jenazah, disebut jinazah. Sedangkan jenazahnya adalah orang yang wafat, sehingga orang yang wafat disebut jenazah, sementara kalau binatang disebut bangkai. Oleh karenanya kalau misalnya seseorang mengurusi jenazah, berarti dia jenazah dimaksud adalah jenazah manusia, termasuk juga kalau dia kafir. Oleh karena itu dalam kitab Al-Iqna dijelaskan bahwa dalam masalah seperti menyolatkan jenazah ada 7 rukun, begitu juga siapa yang berhak untuk dimandikan, siapa yang berhak dikafani dan seterusnya, seluruhnya dijelaskan dengan poin-poin yang sangat detail. Bahasan ini ada beberapa bagian. Pertama, jadi ada sekitar 8 mungkin judul-judul yang akan kita bahas sedikit. Ahkam al-muhtadhar. Pertama adalah hukum-hukum terkait dengan ihtidhar atau bagaimana seorang menghadapi ketika dia mau meninggal. Kedua, memandikan jenazah. Ketiga, takfinul mayyit, mengkafani jenazah. Kemudian juga as-salatu ala jenazah atau salatul jenazah. Yang keempat itu tadi ya, yang keempat adalah al-masyu bil janazah, membawa jenazah, dan yang kelima adalah dafnul mayyit. Oleh karenanya kewajiban kita kepada jenazah itu secara umum ada 5. Pertama, mandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian membawa jenazah, dan akhirnya menguburkan. Dan nanti insya Allah akan disampaikan prakteknya. Jadi secara umum ahkamul muhtadhar, hukum-hukum terkait dengan orang yang mau meninggal. Secara umum kita diperintahkan untuk menengok orang yang sakit, termasuk sakit mau meninggal. Minas sunnati iyadatul marid, begitu kata beliau. Nah, dan itu diantaranya bagian dari hak seorang muslim dari yang lainnya. Hak muslim dari yang ada 5, dari yang lain ada 6. Diantaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Kemudian iyadatul marid, menengok orang sakit. Wattiba'ul janazah, mengikuti orang yang wafat atau juga mengurusinya tadi ya. Wa ijabatu da'wah, lalu dia memenuhi undangan, termasuk tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Ini hak-hak seorang muslim dari yang lain. Dan yang keenam adalah an-nasiha. Kalau ada orang mau meninggal, usahakan kita mentalkin dengan ucapan Nabi sebagai dalil, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal di antara kalian. Kalau di terjemahan maknanya adalah talkinlah yang sudah meninggal, karena bahasanya mautakum. Yang sahih maknanya adalah dia itu mau meninggal, hampir meninggal. Oleh karena itu
dijelaskan oleh beliau yang lebih sahih wallahu taala alam, mentalkin itu sebelum wafat, bukan setelah wafat. Karena ada sebagian ditalkin di kuburan dan yang lain, tapi intinya laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Beliau mengatakan syahadatain ini adalah syahadat dan ini lebih lengkap, tapi kalau hanya mengatakan la ilaha illallah sudah cukup. Kalau ada yang mengatakan cukup ditalkin dengan Allah Allah, zahirnya hadisnya adalah la ilaha illallah, dan setiap orang yang memulai dengan la ilaha pasti dia bisa melanjutkan illallah, sehingga jangan ada kekhawatiran baru sampai separuh kalimat dia keburu meninggal. Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga dan tidak menggunakan insyaallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Para ulama mengatakan al-wa'du, janji Allah pasti dilakukan, sedangkan wa'id, ancaman Allah belum tentu. Jadi kalau akhir seseorang la ilaha illallah pasti surga. Cuma masalahnya tidak mudah orang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada sebagian orang dia bisa mengatakan kata-kata yang panjang, seperti ada kasus di Saudi, anak muda yang dia nabrak atau kecelakaan krek-krekan mobil, di ICU dia bilang ana a'rif qasduka ya tabib walakin ma astati. Jadi dia bisa mengatakan kata-kata panjang ini, saya tahu maksud engkau wahai dokter, engkau ingin mengajak saya mengucapkan itu, tapi saya tidak bisa mengatakan. Ada lagi orang yang di akhir hidupnya menyebutkan kamar, ya, seperti ada juga kasus dia bilang kamar nomor 120. Ternyata itu tempat waktu dia berzina dengan orang lain di kamar tersebut di satu hotel, keluar itu di saat dia sakaratul maut. Jadi banyak orang yang tidak mengatakan yang dia keluar bahkan kata-kata yang kotor, karena memang akhir hidup seseorang, kata Ibnu Abbas, bergantung kebiasaan keseharian, dan itulah yang makna dalam ayat Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya seseorang harus berusaha mendawamkan kebaikan sehingga dia dimudahkan ketika saat dia wafat. Taujih al-muhtadhar lil qiblah, ada sebagian mensunahkan, tapi tidak harus kalau sangat sulit, mengarahkan seorang ke arah kiblat ketika dia ihtidhar. Kalau tidak bisa tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena ada riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kabair itu ada 9. Pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh, keempat memakan riba, kelima memakan harta anak yatim, keenam tawalla ya yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Nah, kemudian yang ketujuh qadhful muhsanat, menuduh orang baik-baik sebagai pezina. Yang kedelapan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang kesembilan, nah ini dia, yang kesembilan istihlalul baitil haram. Yang kesembilan, dia menyengaja tidak mau berkiblat ke Masjidil Haram, padahal Masjidil Haram adalah kiblatukum ahya'an wa amwata. Dia adalah kiblat kita hidup dan mati. Kiblat kita hidup ketika kita sholat diarahkan ke arah kiblat. Kiblat kita saat meninggal, ketika seseorang dikubur diarahkan ke arah kiblat. Makanya kuburan muslimin teratur, rapi. Beda dengan kuburan non muslim yang arahnya tidak jelas. Adapun ketika sakit atau ihtidhar tidak harus diarahkan ke arah kiblat, ya kecuali kalau memungkinkan maka lebih baik, sebagaimana seseorang ketika nyembelih kambing ya diarahkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. Ala kulli hal ini masalah yang khilaf. Kemudian di antara sunnah taqbidul ainain, usahakan menutup kedua mata orang yang sudah wafat. Ini sunnah. Karena Nabi mengatakan inna ruha idza qubid tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut diikuti gerakan mata, dan kalau seorang sudah wafat maka disunahkan apa? Ditutup kedua matanya kalau masih memungkinkan, kecuali kalau sudah lama, sudah terbelalak begitu, maka kalau nggak bisa ditutup maka dibiarkan. Tapi umumnya yang bisa dilakukan, kalau belum lama ditutup kedua matanya, diusap dari atas ke bawah. Kemudian bersegera untuk ya mengurusi jenazah. Kalau sudah meninggal, segerakan mengurusinya, jangan dibuat lama. Meninggal hari Senin, jangan sampai dimandikan hari Kamis atau hari Rabu. Ya, jadi kalau meninggal segera. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengingatkan bahwasanya asri'u bil janazah, salah satunya adalah segerakan mengurusi jenazah, dan itu diantara perintah yang Nabi katakan.
dan itu bagian yang harus dilaksanakan. Taib. Kemudian menyelesaikan urusan utang. Selesaikan utang diambil dari warisan yang meninggal. Kalau kurang, maka para pewarisnya atau ahli warisnya bersama-sama menyelesaikan utangnya. Kalau tidak bisa juga, maka dilihat nanti, dan di situ ada Baitul Mal, bisa untuk menyelesaikan hal tersebut sekiranya ya orang ini adalah orang yang gharim dan seterusnya. Ala kulli hal, selesaikan utang-utang jenazah, karena Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergadai karena utangnya sampai dia diselesaikan. Dan bahkan Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang tidak mau membayar utang kalau dia menyengaja. Jadi dia berhutang sengaja tidak untuk bayarnya. Kalau dia berhutang nggak bisa bayar, ini lain masalah. Baik, tapi Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk menyolatkannya. Kemudian tasjiyatul mayyit, usahakan seorang menutup jenazah ya, dan bisa dengan kain dan yang lain kalau memang sudah wafat, dan dibolehkan wajahnya dibuka sebagaimana hanya Nabi kemudian mencium ya keningnya Ibn Mab'un ketika beliau wafat, dan Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Nabi di saat beliau wafat, dengan syarat apa? Yang mencium dan dicium satu jenis dan dia mahramnya. Nah, maksudnya dibolehkan juga bukan jenis tapi kalau dia mahramnya. Nah, kemudian orang yang sakit harus husnudzan, tidak boleh suudzan. Jangan dia berdoa, kapan saya dimatikan ya Allah, atau dia mengatakan lebih baik saya mati daripada sakit begini, atau dia bunuh diri, hukumnya haram. Jadi kalau kita sakit, ada faedah, dia dosanya berkurang, dan orang yang sakit mungkin kesempatan istighfarnya akan lebih. Oleh karena itu, jangan suudzan dengan sakit, tapi jangan pernah meminta sakit. Ketika sakit datang, bersabar dan dia ihtisab, dan dia memohon kepada Allah ampunan sebagaimana memohon kesembuhan. Berobat hukumnya disunnahkan. Jadi ini tentang masalah husnudzan ketika seorang sakit. Wa 'alal maridi an yatuba ya min dunubihi. Seorang yang sakit harus dia banyak istighfar. Ada sebagian orang yang tidak istighfar, akhirnya Allah takdirkan dia sakit baru keluar istighfarnya. Kalau bisa kita nggak usah nunggu sakit sehingga baru istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Baik, yang kedua tentang ghuslul mayyit. Pertama kata beliau, wa yajibu ghuslul mayyit al-muslim alal ahya. Wajib mandi itu ada beberapa keadaan. Pertama, orang yang junub wajib mandi. Kemudian yang kedua, orang yang baru masuk Islam juga mandi. Lalu yang ketiga, iltiqa al-khitanain, bertemu dari khitan, para ulama menyebutkan wajib mandi. Lalu yang keempat, ya termasuk juga yang adalah yang keempat ini ada orang yang meninggal, dia wajib mandi. Cuman orang yang meninggal tidak bisa mandi sendiri, makanya dimandikan. Kalau saja seseorang tahu bahwa dia akan meninggal jam 12, lalu dia mandi dulu dan berniat mandi untuk tadi, maka sah, tidak perlu dimandikan. Tapi siapa orang yang tahu bahwa dia akan wafat? Oleh karena itu disebutkan oleh beliau wujubul ghasli al-mayyit alal ahya. Al-qarib aula bi ghasli qaribihi. Orang yang dekat dia lebih layak atau lebih utama untuk memandikan. Kalau yang meninggal istrinya, sebaiknya yang memandikan suaminya. Makanya kenapa tadi kita harus tahu laki dan perempuan, karena yang meninggal, siapa yang duluan meninggal tidak tahu. Orang yang menikah, Bapak Ibu sekalian, tak ada perjanjian siapa yang duluan meninggal, laki-laki atau istrinya. Maka kalau yang terjadi istrinya yang meninggal duluan, Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, "Lau miti qabli la ghasaltuki wa kafantuki wa salaitu alaiki wa dafantuki." Kalau engkau meninggal duluan, saya yang akan memandikan, saya juga yang akan mengkafani, saya juga yang akan menyolatkan, dan saya juga yang akan menguburkan. Tapi Aisyah meninggal tahun 58 Hijriah dan Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi meninggal duluan dan Aisyah masih hidup 47 tahun kemudian, dan beliau tidak nikah dengan siapapun karena beliau adalah istri Nabi. Istri Nabi adalah ibu kaum mukminin, maka tak boleh menikah dengan siapapun. Baik, oleh karenanya kalau suami yang meninggal, maka yang memandikan Nabi ketika wafat tidak dimandikan oleh istri-istrinya,
tapi beliau dimandikan oleh 3 orang sahabat, dan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, termasuk juga dengan Ja'far dan seterusnya. Ala kulli hal, ini tentang memandikan jenazah. Yang mandikan adalah orang yang paling dekat. Intinya kerabat yang terdekat yang paling mengerti tentang masalah memandikan dan hukum-hukum Islam. Bagaimana kalau tidak ada? Diserahkan kepada ahlinya dari kerabat yang dekat. Kalau nggak ada juga, diberikan kepada orang lain. Nah, fungsi di RJ ini adalah membantu yang tadi salah satunya. Nah, hanya yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Baik, kemudian termasuk juga ghaslul mayyit 3 atau 5 atau akthar. Memandikan jenazah itu 3, 5 atau lebih, ya. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil, dan nanti akan disebutkan di situ kata Nabi SAW, igsilnaha ya witran 3 atau 5 atau 7. Mandikan ya 3, 5 atau 7. Dilihat jumlah airnya. Kalau kira-kira airnya cukup 6 kali, maka 5 kali. Kalau kira-kira ini cukup hanya 4 kali, maka ambil 3 kali. Dan kata Nabi SAW, waj'alna fil akhirati kafura. Jadikan memandikan terakhir dengan kafura. Kafura ini bahasa Arab, ya, kapur barus, dan itu mungkin resapan bahasa Indonesia juga mungkin. Dan karena daerah barus itu ada di Indonesia, ya. Allah Ta'ala alam. Yang jelas kafur itu dijadikan di bagian akhir. Adapun memandikan dari yang awal, dicampur daun bidara kalau ada, boleh juga digantikan oleh sabun yang sesuai dengannya, mana yang paling memudahkan untuknya. Wa taqdimul mayamin fi ghaslil mayyit. Dahulukan bagian kanan mayit, ya, bukan bagian kanan yang memandikan. Ya, kemudian yang kiri. Wa tuqaddamul mayamin, dan dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah. Kata Nabi SAW, mulai dengan yang kanan, dan ya tempat-tempat bagian wudu itu dahulukan. Walaupun mewudukan jenazah terjadi khilaf, sebagian mengatakan tidak lazim, tidak wajib. Ala kulli hal, bagian takfin, sekarang mengkafani jenazah, takfinul mayyit wajib. Jadi hukumnya juga wajib, dan bima, katanya wajibu takfinuhu bima yasturuhu, dengan yang bisa menutup jenazah. Walau lam yabnik ghairahu, walaupun misalnya seseorang tak punya kain yang lain untuk mengkafaninya. Dan insya Allah ini di zaman sekarang kan sangat mudah, ya. Kain kafan di mana-mana didapatkan. Bahkan sebagian negeri pakai kain kafan dipakai untuk haji dan umrah, digunakan sebagai ihram. Ini juga sebenarnya nggak pas, ya. Karena kalau kena air biasanya jiplak di badan. Makanya banyak para jamaah ketika di Arafah hujan, maka itu dalam-dalamnya kelihatan. Karena apa? Dia pakai kain kafan. Mereka beranggapan, sekalian saya berhaji pakai ihramnya kain kafan, mungkin kalau saya mati di sini, dan dia akan menjadi kain kafan dia untuk dibawa meninggal. Ala kulli hal, kain kafan ini tidak harus yang putih kalau tidak ada, tapi disunahkan yang putih kalau ada. Dan Nabi SAW, ya, tidak putih polos, tapi beliau ada garisnya, begitu dalam beberapa riwayat. Ala kulli hal, disebutkan di sini wala ba'sa bi ziyadati ma'a tamkin min ghairi mughallat. Tidak mengapa ada tambahan, yakni kain kafan, tapi jangan berlebihan. Maksudnya kain kafan diberikan yang sedang-sedang, bukan yang sudah bekas, bukan juga yang sangat mahal. Yang 1 meternya misalnya kain kafannya dibelikan yang sampai luar biasa, ya. Bahkan biaya penguburannya dan pekuburannya sampai ya katakanlah 150 juta, 300 juta. Kuburannya dikasih AC, ya, kemudian apa? Ya, dengan hal-hal yang sangat mahal, maka ini berlebihan. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa nudiba tatyibu badanil mayyit, ya, disunahkan memberikan wangi-wangian ke badannya jenazah, dan ini bagian yang diperintahkannya. Ala kulli hal, secara umum nanti bisa dilihat di buku paduan tentang salat jenazah, ya. Tadi dalam kitab Al-Iqna disebutkan ada 7 rukunnya. Pertama, kalau bisa dia berniat. Niat tidak harus lafaz, jadi langsung seseorang kemudian bertakbir sudah cukup.
Yang kedua, berdiri. Ini juga termasuk bagian rukun, ya, berdiri. Ya, artinya seseorang ketika dia sholat jenazah jangan dalam keadaan duduk, kecuali yang sakit atau ini. Nah, termasuk juga yang ketiganya adalah tadi ya, takbir dengan 4 kali takbir. Ini diantara rukun, 3 rukun pertama. Kemudian dirinci ya, takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca salawat minimalnya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan beberapa yang ringkas dari salawat. Kemudian baru doa ya, dan terakhirnya adalah ucapan salam. Untuk doa dan yang lainnya ada beberapa sighat ya, minimalnya seseorang paling pendeknya tadi ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau dia laki. Kalau dia perempuan domirnya diganti dengan ha. Kalau dia banci, ini yang saya tidak tahu. Sekarang gini Bu, kalau dia banci siapa yang mandikan? Makanya nanti Pak Erik tanya dulu, ini tuh laki atau perempuan? Kalau keluarganya kami juga tidak tahu dia laki perempuan, gimana terus? Imamnya akan bingung, di mana salatnya? Di arah kepala atau di arah pusar? Maka dari itu kalau ada orang meninggal sebaiknya diperjelas dulu dia tuh laki atau perempuan, sehingga memudahkan urusannya. Tinggal tanyakan aja, orang ini semasa hidupnya salatnya itu di jamaah laki atau jamaah perempuan? Kan gitu. Iya, kayaknya di tengah-tengah salatnya. Wah, ini bingung lagi, ya kan? Ya sudah, kalau begitu dilihat paspornya, mungkin ya. Paspornya kan ada. Atau orang ini kalau pernah umrah pakai ihram atau pakai kerudung. Ternyata dia belum pernah. Jadi repot juga. Jadi sebetulnya dalam bab jenazah sekaligus menjelaskan tak ada orang jenis ketiga, apakah waria atau mukhannas atau yang lain. Dan ini aslinya tidak boleh Bu, apalagi ada sekretariatnya, Sekretariat Waria Indonesia ya. Ini dilarang. Maka sebaiknya sebelum meninggal harus dia perjelas dulu dia tuh laki atau perempuan. Ya, sebelum meninggal saja di dunia sekarang sesegera mungkin ya. Atau dia segera umroh biar tahu dirinya laki atau perempuan. Nah, kemudian salat ini hukumnya fardu kifayah. Dan yakiful imam, ya, imam itu berdiri di arah kepala kalau dia laki, dan wasatun lil mar'ah, di tengah-tengah kalau dia perempuannya. Jadi oleh karena itu hakadza kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu 'ala aminar rijal haitsu qumt. Ketika beliau dalam keadaan berdiri di situ di arah kepala, sementara kalau perempuan di arah pusar. Takbirnya 4 kali atau 5. Ada beberapa pendapat memang masalah khilaf, cuman yang di buku ini hanya 4. Untuk itu ke pendapat jumhur dan pendapat yang dianggap paling rajih. Walaupun ada beberapa pendapat yang lain. Ya, kemudian termasuk juga takbir pertama tadi Fatihah, kemudian juga salawat ya, kemudian takbir ketiganya adalah doa, dan takbir keempat boleh ditambah doa kemudian salam. Dan Nabi dahulu meninggal hari Senin, dikuburkan beliau hari Rabu. Itu Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi disolatkan tak berjamaah, satu-satu dari mulai Senin baru selesai hari Rabu. Dan Nabi kalau nggak dikubur hari Rabu pun sampai sekarang belum dikubur, demi Allah jasadnya tak berubah. Dan sekarang kalau ibu-ibu ke Masjid Nabawi, misalnya ditakdirkan tersingkat, demi Allah jasadnya masih utuh. Cuman jangan coba-coba untuk ya minta izin masuk, kayaknya ditolak Bu. Paling-paling disuruh pergi. La yusalla alal ghal, tak disolatkan orang yang al-ghal. Jadi orang yang mencuri ya ghanimah sebelum dibagi. Termasuk juga kalau beliau berpendapat tidak disolatkan orang yang bunuh diri, walaupun di sini ada khilaf ya. Kemudian juga la yusalla alal kafir, tak disolatkan orang yang kafir. Adapun tentang dimandikan memang ada beberapa. Untuk kafir dhimmi sebagian membolehkan. Nah, kemudian juga termasuk dikatakan di sini la yusalla ala syahid, tak disolatkan orang yang syahid. Kemudian tentang salat gaib dibolehkan dengan syarat kalau jelas meninggal, orang itu sudah meninggal, boleh salat gaib. Jadi jangan sampai ada orang salat gaib ternyata orangnya lagi belanja di mall ya, jadi dia salah paham, dikiranya si fulan yang meninggal padahal bukan. Baik, membawa jenazah, ibu sekalian, hadirin sekalian, membawa jenazah
yakunu al-masyu bil janazah sari'an. Pertama, hendaklah kalau bisa dia cepat. Cepat di sini kata beliau adalah alaikum bil i'tidal. Hendaklah tengah-tengah, tidak lambat, tidak cepat. Jadi jangan karena cepat-cepat akhirnya jatuh jenazahnya. Seperti dulu ada kasus. Yang kedua, jangan mampir-mampir, begitu maksudnya. Kalau bawa jenazah, ada warung, tidak boleh mampir, langsung ke kuburan. Kemudian kenapa disebut masyu? Sunahnya berjalan, memang itu lebih nyunnah kalau dekat. Kuburannya misalnya di sini kemana? Dari sini kalau ada meninggal kemana? Dekat ya? Berjalan bisa ya? Ya, kecuali jenazah yang tadi dari Jakarta dibawa ke sini misalnya, maka dengan kendaraan. Itu pun biasanya warung-warung kalau ada ambulan berhenti, itu jarang yang mungkin ditanya dulu, ini ambulannya ada jenazahnya enggak? Oh ada 2 ya. Saya pernah ikut ambulan, isinya 2. Bukan di sini, di Soraya. Jadi mau dibawa ke Masjidil Haram, isinya 2. Jadi isi mobil itu saya, jenazah 2, sopir. Sopirnya di depan, kita di belakang bersama jenazah 2. Itu jenazahnya diam saja dari mulai sudah meninggal ya, maksudnya. Ya, kalau dia nggak diam, diajak pulang. Kata Nabi, asri'u bil janazah, segeralah dalam mengurus jenazah, termasuk dalamnya adalah membawa jenazah, dan itu diperintahkan. Dan kalau bisa kita ikut menggotongnya, dan tak ada sunnah di bawah kerandanya kita lewatnya. Ala kulli hal menggotongnya kita disunnahkan. Kalau bisa kata Syekh di 4 titik, depan, belakang, kanan, kiri itu ya, atau di tengah-tengahnya. Al-masyu ma'al janazah sunnah. Walhamdulillah sunnatun, membawa jenazah juga sunnah. Maksudnya dipinggul digotong di pundak, bukan dijinjing. Kecuali kalau dia bayi mungkin digendong, maka ini tidak masalah ya. Tapi kalau dia orang dewasa, sebaiknya adalah tadi dibawa dengan ihtiram, jangan juga digusur. Kalau itu sekarang kerandanya ada rodanya ya, dari di depan pakai sepeda motor misalnya, belakangnya jenazahnya. Kalau bisa jangan, tapi dibawa oleh tadi beberapa orang. Bahkan di Madinah atau di Makkah kalau kita lihat di Baqi misalnya, ternyata ada kasus dulu orang meninggal, seorang masyayikh, itu bukan jenazah, bukan orang yang jalan, tapi jenazah yang jalan. Jadi orangnya sangat padat, jenazahnya akhirnya lewat ya pundak-pundak orang sampai ke Baqi. Nah, kemudian al-mutaqaddam ala janazah mutaakhir anha sawa. Beliau juga mengatakan bahwa artinya yang di depan atau yang di belakang itu juga kita boleh di belakang jenazah, boleh juga depan jenazah, boleh di kanan dan kirinya. Baik, kemudian kalau bisa jangan niyahah. Niyahah adalah menangis karena kematian, tapi tangisan yang dilarang dengan memukul dada atau mencakar wajah atau berteriak dengan teriakan jahiliyah. Kalau bisa jangan. Menangis boleh. Bahkan seseorang kalau tidak menangis kadang dicurigai. Menangis itu kan hukumnya harus tahu dulu. Sebelum kita menangis, sebaiknya harus tahu hukumnya. Menangis ada 3 hukum supaya nangisnya nggak sia-sia. Pertama, tangisan yang berpahala. Misalnya seorang menangis karena mengingat dosa, istighfar dan yang lain, dia menangis berpahala. Dan kedua, tangisan yang mubah. Misalnya apa? Menangis ketika motong-motong bawang, ya, ngiris bawang, nangis, itu mubah. Dan yang ketiga adalah menangis yang haram. Ini dia, niyaha, ini nggak boleh. Atau tangisan yang dibayar. Sekarang sudah banyak, kalau ada pas meninggal, ada beberapa grup ibu-ibu yang disewa untuk nangis 1 jamnya 500.000. Nah, ini jangan. Ini namanya bukaun mustajarah. Adapun orang nangis lihat sinetron, nah ini saya nggak tahu masuk bagian yang mana ya. Wallahu a'lam. Nah, adapun dafnul mayyit, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, menguburkan jenazah ada 2 jenis ya. Di sini ada gambarnya. Ada dengan syak. Syak itu artinya jenazah ditaruh di tengah-tengah, kemudian ditutup nanti tengahnya dengan kayu. Ada dengan lahad. Lahad ini miring letaknya. Dua-duanya sunnah. Dan kayaknya di negeri kita lebih memungkinkan dengan lahad. Maka dengan lahad itu lebih afdal.
Kalau di beberapa daerah yang tanah pasir kan digali bagian pinggir dia langsung turun tanahnya, maka ini dilakukan dengan cara syak. Oleh karenanya intinya menguburkan jenazah dimasukkan ke dalam katakanlah lahat dari kaki kuburan. Nanti prakteknya bisa ini kan. Kaki kuburan itu maksudnya jenazah itu, kepala jenazah masuk di kaki kuburan. Kalau ini lubangnya, maka kemudian misalnya ini jenazah, maka kepala jenazah ini maksudnya begini, baru dia masuk sini. Jadi bukan dari sini ke sini. Ya, mudah-mudahan tidak tadi ya. Dan seorang boleh berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal demikian dan demikian. Ya, ini sekilas, selebihnya bisa dibaca di ringkasan yang ada, dan nanti mungkin yang lain akan jelaskan. Tapi intinya saya ingin mengakhiri apa yang tadi disampaikan. Pertama, bahwa Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti akan meninggal. Saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir, perbanyaklah bekal untuk kita menghadap akhirat, karena mati adalah pintu akhirat. Gimana caranya? Berbekal dengan amalan saleh. Karena Nabi mengatakan yutba janazah salasah wa yarji itsnan. Jenazah itu diiringi oleh 3, yang 2 balik lagi, yang 1 bersama dia. Yang balik lagi adalah ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya, yang bersama dia amalannya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa kematian datangnya tidak terduga. Idza jaa ahadakumul maut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia datang tiba-tiba. Mungkin kita sehat walafiat, ternyata kematian menjemputnya tanpa diduga. Sebagian orang mengatakan dia meninggal tiba-tiba. Ada seorang bapak-bapak sholat asar, begitu sujud terakhir tidak bangun-bangun. Kemudian selesai sholat, ya teman-teman coba dibangunkan, mungkin dia tertidur. Ternyata beliau meninggal. Ya, dicari beberapa orang sampai ke orang terdekat dari bagian kesehatan, coba dicek, ternyata beliau meninggal. Dan beliau rupanya sedang safar, jadi mobil yang dia bawa sendirian, nggak ada temannya. Berarti dia tidak mengira bahwa dia akan meninggal sholat asar di masjid tadi. Yang ketiga, bahwa setiap kita ketika kita mempersiapkan untuk akhirat, sesungguhnya dia termasuk orang yang cerdik. Karena Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang mengekang jiwanya, hawa nafsunya. Wa amila ma ba'dal maut, dan dia orang yang persiapkan untuk kematiannya. Jadi di antara persiapan kita untuk menghadapi kematian adalah belajar yang seperti ini. Karena dengan belajar begini, insya Allah kita akan ingat. Apalagi yang nanti pura-pura jadi jenazah. Saya pura-pura jadi jenazah. Belum tentu yang pura-pura jadi jenazah meninggalnya lebih dulu dari yang pura-pura memandikan. Ini kan kita pura-pura semua, nanti kan prakteknya kan. Ya, sebagaimana seseorang ketika dia mengerti dan faham kata masalah jenazah ini, kata Nabi SAW kan, kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah dengan kematian sebagai penasehat. Lebih lagi bagi tim yang biasa mandikan jenazah betulan, itu mengingatkan dia setiap saat. Karena itu ada manfaatnya, Bu, kita kalau punya rumah sebelahnya kuburan, tinggal buka jendela lihat kuburan, jadi ingat, ya kan? Kalau di sini kan jauh dari kuburan kan, ingat ke depan, ke belakang. Bukan berarti itu sesuatu pilihan, tidak ya. Artinya ada hikmah di balik semua itu. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang ada, kenapa kita perlu belajar yang seperti ini, karena memang ternyata saya pernah lihat di Soraya, Bu, waktu ada jamaah haji yang meninggal, kebetulan saya ikut juga memandikan, ikut menguburkan, masuk ke dalam lahatnya, terus ikut juga bagaimana kaifiyah ya di Masjidil Haram waktu itu ya, ada 7 juta orang kayaknya yang menyolatkan, karena pas banyak-banyaknya orang sholat maghrib, dan alangkah indahnya orang yang meninggal dalam keadaan demikian ya. Dan beliau yang memandikan ikut berpesan, katanya, hal ta'awadtum fi biladikum, apakah di negeri kamu seperti ini caranya? Saya bilang belum ya. Jadi oleh karena itu, sedikit dalam hal yang sunnah lebih baik daripada kesalahan yang kita lakukan. Maka ini satu dari upaya
mengamalkan apa yang diilmui, memberikan ilmu yang untuk diamalkan itu selalu bermanfaat. Oleh karena itu mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini bukan hal yang sia-sia, dan semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada sahibul bait, juga kepada semua yang hadir, dan semoga kita hari ini berkumpul di sini sebagai isyarat baik dari Allah agar kita dimudahkan husnul khatimah dan dikumpulkan di surganya. Demikian, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran dan saya Ustaz Haris Budiana. Jadi Ustaz Haris Budiana ini adalah salah satu di antara penasihat di Yayasan Rodotul Jannah. Jadi beliau adalah penasihat di yayasan kami. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Haris ini singkat. Jadi kami membuka tanya jawab. Ini masih ada waktu sedikit karena Ustaz Haris setelah ini akan ada acara lagi, jadi beliaunya tidak bisa nanti sampai selesai jam 11.30. Jadi setelah ini Ustaz Haris akan ada acara kegiatan lain. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang hal-hal yang disampaikan Ustaz Haris. Monggo kita buka yang pertama. Ayo. Boleh Bapak. Sofa Zainal aja non. Yang jawabnya. Pak Iwan ini sahabat saya. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Insya Allah nanti. Oh, gimana Pak Iwan? Yang membaca takbir di kuburan. Oh, baca talqin yang gitu. Baik, tentang masalah talqin tadi kan, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang yang meninggal di antara kalian. Dan pertama prinsipnya jangan kita ribut di kuburan. Masalah yang kedua, di negeri kita masalah ini sensitif, sangat amat sensitif. Sebagaimana hanya dibuka atau tidak talinya, di antara ulama ada khilaf, sebagian membuka, sebagian tidak. Jadi kalau ada beda pendapat di masyarakat, sebaiknya ambil yang paling maslahat di antara mereka. Nah, mentalkin secara umum adalah mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadisnya tadi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kalau misalnya kita sudah lakukan sebelum dia wafat, dan kalau dia tidak mengatakan, jangan divonis, wah ini gawat. Kok dia meninggalnya tidak mengucapkan itu? Belum tentu, karena Nabi mengakhiri hidupnya bukan dengan la ilaha illallah. Beliau mengatakan ila rafiqil a'la. Jadi hadis tadi, man akhiru kalami la ilaha dakhala jannah, salah satu di antara ciri husnul khatimah. Jadi kalau ada orang meninggal ketika sholat, dia mungkin tidak mengucapkan ini. Atau yang terkena keren di Mekah waktu dia sedang menunggu sholat, atau seperti ada, saya lihat di sebelah kita di lantai 3 di Masjidil Haram, lagi baca Quran, meninggal. Atau seseorang misalnya sedang bekerja, kecelakaan. Atau dia berangkat ke tempat kerja, kecelakaan. Atau mungkin dia kena, ya seperti pandemi sekarang, karena beberapa riwayat menunjukkan dia husnul khatimah. Atau seseorang ketika dia dalam keadaan melahirkan, meninggal. Dan banyak lagi. Intinya, kalau yang terjadi adalah misalnya dia di kuburan seorang mentalkinnya, itu dipersilakan kepada yang meyakininya, sehingga itu dilakukan. Sama juga dengan yang tadi. Cuman mungkin kalau di buku yang ini tidak dicantumkan untuk yang pas dikubur ya. Dan itu juga yang terdapat di sini, sehingga pada intinya tadi ya, seseorang kalau memungkinkan beramal setelah mengetahui ada dalil atau hujahnya. Jadi begitu. Saya kira demikian mungkin. Allahu a'lam. Monggo Ibu, ada yang tanya? Iya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan bekerja di rumah sakit. Oke. Sering melihat sakaratul maut. Nah itu bagi saya kan tidak ada hubungan dengan si pasien. Itu tindakan yang paling baik apa ditalkin tadi atau hanya mendoakan? Iya. Atau menuntun? Masya Allah ya. Yang kedua, untuk yang tadi yang berhak memandikan itu kan suami atau istri, yaitu selain itu siapa dan yang tidak boleh siapa? Baik. Nah, jadi yang pertama, cerita yang tadi saya sampaikan itu cerita seorang dokter di
di Saudi. Dia dapatkan seorang anak muda yang di ruang ICU, baru saja kecelakaan, trek-trekan mobilnya belah, nabrak tiang listrik kalau tidak salah. Dokter ini tahu ini sudah mau naza, mau sakaratul maut, maka dia talqin, qul la ilaha illallah. Sakata hadzal rajul, laki-laki ini diam. Diulang yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kemudian diulang yang ketiga, maaf, dia langsung lancar mengatakan, kata dia, ana arif qasduka ya tabib walakin ma astati. Saya tahu maksud engkau wahai dokter, mengajak saya mengatakan kata-kata itu, kalimat tadi, tapi saya tidak bisa. Jadi ngomong begini lancar, mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa. Dan dia meregang nyawanya dan akhirnya meninggal. Jadi wallahu taala menurut kalau dilihat tadi ya, nggak ada salahnya kan kita mentalkin kalau kita sudah tahu, apalagi kita misalnya sudah tahu bahwa orang ini mau meninggal, ditalkin saja. Cuman talkin ini hati-hati juga, maksud saya jangan sampai salah, seperti ada seorang mahasiswa begitu dapat pelajaran ini lalu dia datang ke rumah sakit, ayahnya itu lagi istirahat ya, langsung ditalkin. Jadi kan salah paham dia kan. Jadi jangan sampai orang tidur, apalagi di rumah, ditalkin qul la ilaha illallah. Nah, karena naza itu berbeda. Dulu ada Sa'labah bin Abdurrahman, dia ditengok oleh Nabi, dia ada anak kecil usia 15 tahunan kira-kira, sakit, dan dia biasa tidur di Masjid Nabawi, tapi tidurnya dekat pintu karena dia ingin melihat Nabi pertama keluar dari rumahnya. Ketika Nabi SAW nengok beliau, ternyata itu hari kematiannya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya merasakan sesuatu, sepertinya ada yang berjalan dari kaki. Lalu Nabi mengatakan, memang hari ini adalah hari kematian engkau. Dan akhirnya inilah. Dan Sa'labah bin Abdurrahman itu meninggal di hari tersebut. Dan intinya setiap kita insya Allah itu adalah pahala buat kita sekalian, apalagi kalau itu adalah saudara kita ya. Cuman di negeri kita belum biasa nengok kecuali ada hubungan famili. Ada seorang anak muda di Saudi yang dia setiap sore datang ke rumah sakit. Waktu ditanya, apakah ada keluarga kamu yang sakit, kok tiap sore datang ke sini, kadang bawa makanan, bawa ini. Katanya tidak ada. Saya kesini untuk menengok siapa yang sakit dan mungkin lagi kesepian, saya ajak ngobrol untuk menghibur mereka. Jadi di kita terbiasa nengok yang sakit itu kalau ada hubungan famili. Bahkan di kita agak repot juga kan, dicurigai kan kalau nggak ada tadi. Jadi dilihat maslahat mudaratnya, tapi intinya yang kami tahu begitu. Dan ditalkin kalau kita tahu itu dalam keadaan naza, ihtidhar, insyaallah lebih baik ditalkin. Kalau mendoakan jelas setiap kita diperintahkan mendoakan orang-orang yang sakit, apalagi dalam keadaan mau meninggal. Adapun yang kedua, beliau mengatakan tadi al-qarib aula biqaribihi. Adapun Nabi, suami Aisyah adalah istri. Yang afdal waktu istri meninggal, suaminya yang mandikan, dan itu diantara bentuk ridhonya suami kepada istrinya. Kalau ada suami, istrinya meninggal, lalu dia bilang, alhamdulillah istri saya sudah meninggal, berarti ada masalah tuh suami ini. Kok malah begitu modelnya? Atau istrinya mengatakan ketika suaminya meninggal, alhamdulillah Pak, suami saya sudah meninggal katanya. Berarti selama ini dia bermasalah dengan suaminya. Nah, kalau suaminya memandikan istri, berarti dia ridha dengan istrinya. Maka berbahagialah istri yang suaminya memandikan dia, sebagai tanda suaminya ridha. Tapi kalau suami yang memandikan, suami yang meninggal, kenapa bukan istri yang memandikan? Itu dari Nabi SAW menunjukkan dibolehkan juga istrinya ikut membantu dengan anak-anaknya yang paling dekat. Berarti anak-anaknya ada, anak-anak yang paling dekat. Kalau anak-anaknya tidak ada, maka di antara yang paling dekat kerabatnya yang memiliki ilmu tentang memandikan jenazah, dan nggak ada halangan dan seterusnya. Kalau ternyata tidak ada juga, tadi baru kaum muslimin yang sejenis, yang mengerti dan faham. Bagaimana kalau nggak ada juga? Ya, dicarikan orang yang paling amanah dalam hal tersebut dari orang yang alim atau yang berilmu, siapa saja.
Jadi oleh karenanya urutannya begitu. Kenapa demikian? Karena urutan pahala sesungguhnya. Di misalnya keluarga saya meninggal, saya ada. Kenapa saya tidak mandikan? Karena saya yang lebih berhak dan kita berebut pahala istilahnya. Dan orang tua kalau meninggal, aslinya dia itu tidak meninggal dalam arti ruhnya meninggal, enggak kan? Jadi bisa jadi ayahnya ini meninggal, jasadnya dimandikan, ruhnya tahu bahwa yang mandikan adalah anak-anaknya. Bisa jadi seperti itu. Tentu untuk lebih jelas nanti kalau kita meninggal kita akan merasakan bagaimana urusannya. Tapi secara umum ini adalah amal soleh. Makanya disebut dengan fardu kifayah, menunjukkan kita harusnya berlomba untuk mendapatkannya, karena tidak semua orang punya kewajiban yang sama. Sehingga saya pernah bukan menegur ya, ada 3 orang anak laki-laki yang meninggal ayahnya. Waktu diajak memandikan, 3 orang anaknya ini mengatakan, kami tidak mau mandikan, nanti ingat terus dan takut kepada jenazah. Padahal yang meninggal ayahnya. Waktu diajak menyolatkan, kata yang paling besar, itu berapa rakaat ya Pak rakaatnya? Saya bilang, waduh berapa rakaat? Kalau nanya berapa rakaat berarti bacanya jelas tidak tahu. Waktu menggotong jenazah, 3-tiganya nggak ada yang gotong. Kata mereka, kami sudah bayar orang untuk menggotong jenazah bapak kami. Kan ini nggak paham berarti. Waktu menguburkan, 3 anak ini pun nggak mau turun dengan alasan bajunya kotor nanti. Jadi saya bisa yakinkan 3 orang anak ini bukan anak yang saleh. Mereka itu anak-anak yang bahkan ribut urusan warisan di saat ayahnya belum dikuburkan. Jadi sebaiknya jangan begitu, dan ini bagian yang cukup menyedihkan. Saya yakin orang tuanya mungkin sangat sedih melihat anak-anaknya model begini modelnya. Jadi oleh karena itu nanti insya Allah mungkin dijelaskan Pak Erik beberapa urutan ininya, tapi intinya yang tidak boleh memandikan. Oh iya, kalau misalnya seseorang, siapa yang tidak boleh memandikannya? Pertama, wanita memandikan laki-laki yang bukan mahram, bukan anak-anak ya, laki-laki yang bukan mahram, yang dia memandikan wanita. Termasuk di beberapa kampung, jenazah ini dibuka, auratnya dibuka dan dilihat orang banyak, dan termasuk yang bukan mahram ikut melihatnya. Jadi bukan di bawah kain. Yang betul memandikan itu di bawah kain. Maksudnya bukan dibuka semua. Saya pernah lihat juga memandikan pakai semprotan yang buat di cucian mobil. Ya, bagian pas mulutnya juga dibuka, selangnya dimasukkan, katanya biar bersih. Ya, kita memandikan jenazah itu bukan urusan bersih sebagaimana. Jangan-jangan pakai sampo mobil itu, jangan-jangan. Yang kedua, jenazah itu dibuka, maksudnya telanjang, diperlihatkan ke orang banyak. Ini beda kalau darurat ya. Seperti dulu ada kasus, ada gempa di Jogja, saya sempat ikut itu. Jadi mandikan itu di sungai, airnya sedikit, jenazahnya ada berapa banyak gitu. Atau kayak di Palu, yang jumlah yang memandikan lebih sedikit dari jumlah jenazah. Nah, ini lain masalah. Bahkan kalau seperti ini tidak harus dimandikan, apalagi sudah membahayakan, cukup langsung dikubur atau di kantong mayatnya langsung disolatkan dan seterusnya, atau pakai bulldozer kan untuk menguburkannya. Nah, termasuk juga beberapa kesalahan yang lain yang mungkin nanti bisa dijelaskan di bagian berikutnya. Saya kira mungkin begitu. Perempuan boleh memandikan bapaknya atau tidak? Oh ya, anak perempuan. Pertama, kalau misalnya seseorang dalam keadaan anaknya perempuan semua gitu ya. Ada anak laki, anak perempuan. Iya. Yang meninggal bapaknya. Iya, larangan secara khusus tidak ada. Jadi kalau dia mau mandikan, asalkan dia kuat dan ini tidak masalah membantu itu adalah ayahnya, bersama dengan yang lain, sekarang yang laki-laki atau juga pamannya yang laki dan seterusnya. Insyaallah tidak masalah. Dan sebagaimana juga tadi ya, kenapa banyak dikhususkan masalah wanita? Karena umumnya dia tidak kuat begitu melihat ya, atau juga termasuk juga dikhawatirkan niyaha dan yang lain, maka kenapa lebih banyak dikhususkan untuk laki-laki? Karena umumnya tadi lebih bertahan dengan atau lebih bersabar.
Intinya mungkin begitu, dan mungkin cukup dari kami demikian, nanti selebihnya bisa dilanjut. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, jazakallahu khair dari sebagiannya dan menyampaikan tauhidnya. Jadi nanti sebentar lagi kita akan praktek. Jadi Rodatul Jannah ini jadi sudah tidak asing lagi kalau di rumah-rumah itu kita menyediakan paket seperti ini Bapak Ibu. Jadi Rodatul Jannah ini kami itu menyediakan paket seperti ini. Ini di isinya adalah kain kafan, jarit, handuk, sabun. Jadi kalau orang meninggal itu tidak usah repot, kita beli di suatu tempat. Insya Allah Rodatul Jannah sudah menyiapkan itu. Berapa harganya? Lupa, berapa harganya? 750. Oh, 750. Sampai lalu lupa Pak Yon. Sebenarnya harganya 650, yang 100 impak kalau nggak salah. Saya masih ingat ini.